Udah 20 tahun lebih cerita One Piece jalan, dan masih ada aja yang berani ngebanding-bandingin anime baru yang umurnya masih kayak sel telur ketemu sperma sama anime legendaris sekaligus favorit gue ini. Ingat, bikin cerita yang bagus emang gampang, tapi punya fans yang setia selama 20 tahun itu yang susah. Dan lu jangan berani macam-macam bilang kalau anime yang baru brojol bisa ngelampauin One Piece. Tanpa pengenalan, langsung aja. Ini dia 10 momen pertarungan di One Piece yang menurut gua paling epic. Bagian pertama. Pokoknya kalau misal lu suka sama pembahasan ini, wajib banget dong lu like terus share videonya ke teman-teman lu yang lain. Terus kalau gitu kan gua juga jadi makin semangat bikin videonya. Nomor 10, Monkey D. Luffy versus Hoodie, Fishman Island Arc. Pertempuran pertama Luffy setelah time skip 2 tahun. Awalnya, bentrok antara si Luffy sama si Hoodie terjadi di daratan Pulau Manusia Ikan, yang kemudian pindah arena battle ke dalam laut. Seperti yang lu tahu, karena si Luffy makan buah iblis, Doi kagak bisa berenang. Untungnya, ada semacam gelembung yang bisa Doi pakai buat gerak di dalam air. Pertarungan bawah laut inilah yang bikin momen ini epic banget. Sampai akhirnya, si Luffy berhasil ngedarat di atas kapal Noah, yang diselimutin gelembung juga, terus ngalahin si Hoodie. Nomor 9, Portgas DS versus Marshall the Teach, Banaro Island Arc. Sebagai salah satu kru dari divisinya, si Ace ngerasa tanggung jawab atas terbunuhnya komandan divisi 4 bajak laut Shirohige, yaitu si Touch, yang dibunuh sama si Teach. Akhirnya si Ace mutusin buat ngeburu si Teach. Terus mereka ketemu, dan pertarungan yang luar biasa pun terjadi. Sayangnya, momen pertarungan yang harusnya jadi momen pertarungan terakhir si Ace sebelum Marineford cuma berlangsung bentar banget. Di momen ini kita bisa ngeliat si Ace mati-matian ngelawan si Teach, sampai ngeluarin jurus terkuatnya. Tapi sayang, si Ace kudu kalah, yang nuntun pada kematiannya di Marineford nanti. Nomor 8, Roronoa Zoro versus Dazbone, Arabasta Arc. Momen BDS Marimo pas Doi ngelampauin batasannya buat motong besi. Dazbone, salah satu anggota Baroku Works, sekaligus tangan kanannya si Crocodile yang jadi pemimpin tuh kelompok. Waktu itu si Sanji ngelawan si Bon Clay, dan si Zoro dapat jatah ngelawan orang yang punya kemampuan buah iblis ngerubah tubuhnya jadi bilah pedang. Seperti yang gue bilang tadi, di fase ini kemampuan motong si Zoro belum sampai nebas besi, yang bikin Doi mati-matian ngelawan si Dazbone, sampai pada akhirnya si Zoro berhasil menang. Nomor 7, Usopp versus Perona, Thriller Bark Arc. Gak ada Usopp, orang yang selalu ngerasa negatif, yang bikin Doi kebal terhadap kekuatan negatif hollow-nya si Perona. Oleh karena itu, si Usopp kebagian ngelawan si Perona, dan yang lain pergi buat nyelamatin si Nami. Si Usopp ini ahli banget kalau soal pertarungan mental sama lawannya, terutama sebelum time skip. Contohnya pas ngelawan si Perona ini, Doi berhasil ngalahin si Perona cuma pakai palu balon yang ada tulisan 10 tonnya. Karena sepanjang pertarungan, Doi berhasil neken mental, sampai akhirnya si Perona ngerasain beban batin yang luar biasa, dan bikin tuh cewek pingsan. Nomor 6, Franky versus Senorping, Dressrosa Arc.
Pertarungan kejantanan. Maksud gua bukan ngadu batang, tapi pertarungan penuh respect antara sesama pria yang penuh sama bentrok pukulan dan tekad yang kuat. Siapapun yang bisa ngeluarin serangan terkuat sampai lawannya KO, dialah yang menang. Kesan awalnya emang pas ngelihat dandanan si Senior Pink tuh kayak manusia yang masa kecilnya kurang bahagia. Kasarnya mungkin kayak orang gila. Sampai akhirnya ketika flashback Senior Pink muncul, baru deh semuanya masuk akal dan bikin pertarungan ini lebih bermakna. 約束通り今度はこっちの番だな。フランキーアイアンボクシング。容赦ねえな。 Nomor 5, Monkey D. Luffy versus Don Krieg, Baratie Arc. ここは俺の墓場か。お前の墓場か。俺の墓場か。 Sebagai orang yang ngeganggu kedamaian di Baratie sekaligus berencana ngehancurin restoran terapung itu, si Krieg mau gak mau kudu ngadepin si Luffy. Pertarungan ini jadi pertarungan antara fisik ngelawan persenjataan rahasia yang ada di balik armor si Krieg. Mulai dari gas beracun, puluhan pistol, bom duri, sampai tombak peledak andalannya. Si Luffy berhasil menang dengan tekad plus kenekatan dirinya ngelawan senjata pembunuh milik si Krieg yang nyisain banyak banget luka di tubuh si Luffy. Nomor 4, Roronoa-Zoro versus Kaku, Enies Lobby Arc. Awalnya sih si Usopp juga ikut nimbrung di pertarungan ini. Soalnya kan tangan Do itu keborgol sama tangannya si Zoro. Sampai akhirnya kepisah. Yang nyisain pertarungan si Zoro ngelawan si Kaku. Pertarungan ini bisa terjadi karena misi pencarian kunci buat ngebuka borgol batu lautnya si Robin. Kunci itu masing-masing dipegang sama semua anggota CP9. Ada yang palsu dan satu yang asli. Dan si Zoro kebagian ngelawan si Kaku. Kekuatan Rokushiki ngelawan tebasan maut dari pedang si Zoro. Berakhir dengan kemenangan si Zoro dengan pakai jurus Ashura, yaitu jurus yang bikin si Zoro ngasilin semacam ilusi berbentuk Dewa Asura karena saking cepatnya pergerakan si Zoro. Nomor 3, Monkey D. Luffy versus Sir Crocodile, Arabasta Arc. 俺は海賊王になる男だ。 Tanpa Bususuku Haki, tanpa Kenbu ataupun Hosoku, si Luffy bisa ngalahin manusia yang udah makan buah iblis tipe Logia, yang tubuh fisiknya kagak bisa disentuh tanpa haki. Kenapa si Luffy bisa nyentuh atau mukul si Crocodile adalah karena Doi make musuh alami buah iblis si Crocodile sebagai pasir, yaitu air sebagai senjata. Selain itu, si Luffy juga sampai make darah hasil dari pertarungannya sendiri, supaya bisa ngedaratin pukulan ke si Crocodile. Banyak banget emosi yang campur aduk ketika momen ini. Si Luffy yang pengen ngelindungin si Vivi, si Pel yang meleduk kena bom, sampai momen si Vivi yang bikin nyesek. Desato. Nomor 2, Monkey D. Luffy versus Robluchi, Enies Lobby Arc. Ketika kelompok bajak laut topi jerami pergi ke Enies Lobby buat ngebawa balik si Robin, mereka semua kudu diadepin sama para anggota CP9, sebuah kelompok khusus yang bergerak di bawah perintah pemerintah dunia langsung. Di saat-saat terakhir, ketika semua kru topi jerami siap buat kabur, si Luffy masih kewalahan ngelawan anggota terkuat CP9, yaitu si Lucy, manusia yang makan buah iblis Joan Leopard. Yang bikin momen battle ini spesial banget tuh, bentrokan murni antara kekuatan fisik keduanya. Si Luffy ngeluarin gear second sama gear third sampai batas terakhirnya. Si Lucy ngeluarin kekuatan penuh Joan Leopardnya.
Nomor 1, Monkey D. Luffy versus Charlotte Katakuri, Whole Cake Island Arc. 闇雲に手を出すな。絶望しろ麦わら。今の動き。 Charlotte Katakuri alias Dogtooth, orang dengan bounty 1 miliar 57 juta berry, yang dikatakan bakal ngambil alih seluruh armada bajak laut Big Mom kalau seandainya si Big Mom mati ataupun pensiun. Ngelawan bocah polos yang cuma pengen ngebawa balik sahabatnya tanpa cari masalah. Banyak banget hal yang terjadi ketika momen battle ini berlangsung. Ada Snake Man, masa lalunya si Katakuri, sampai kebangkitan Kenbu penerawang masa depan punyanya si Luffy. Udah gitu, respect yang dikasih si Katakuri ke si Luffy juga kesannya epic banget. Sebenarnya banyak banget hal yang gue pengen sampein soal pertarungan ini, tapi takutnya malah jadi panjang banget. Terus lunya juga jadi bosen. Intinya, pertarungan antara dua legend ini jadi pertarungan paling epic nomor 1 di bagian pertama ini. いつかお前はビッグマムを倒しに来るのか。もちろんだ。俺は海賊王になる男だ。 Oke, segitu aja buat hari ini. So, menurut pendapat lu sendiri, momen pertarungan mana sih yang paling epic? Pokoknya, kalau misal lu pengen updatean video lagi dari Distrik Anime, jangan lupa subscribe. Semoga lu enjoy dan bisa nambah pengetahuan lu seputar dunia One Piece. Sekian dari gua, sorry kalau ada salah kata. Dan sampai jumpa di bagian kedua.